أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di saluran ini. Insyaallah kita akan meneruskan kajian atau pembahasan kita. Pada pagi ini kita akan membicarakan Al-Kabiratu Al-Khamisatu Wal-Ishrun, dosa besar yang ke-25, yaitu Al-Yaminul Ghamus, sumpah palsu, yaitu memberikan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain atau untuk mencelakakan seorang muslim atau untuk melariskan barang dagangan. Ini termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, yaitu surat Ali Imran ayat 77. Allah berfirman, Innal ladhina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak akan mendapat bagian pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, dan tidak pula akan menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur, surat Al-Hajj ayat 30. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta, surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam kedua ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menjauhi qaulaz zur. Qaulaz zur yang dimaksud adalah sumpah palsu, memberikan persaksian ataupun sumpah palsu. Demikian pula pada ayat pertama Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menjual sumpah mereka dengan harga yang murah, dengan ancaman yang besar di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan bagian bagi mereka sedikit pun, tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan melihat kepada mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Berkaitan dengan ayat ini, terjadi satu peristiwa yang merupakan sebab turunnya ayat tersebut, yaitu nazalat fi rajulaini ikhtasama ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhai'ah.
bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dua orang laki-laki yang bertengkar dan mengajukan pertengkaran mereka kepada Nabi SAW tentang sebuah harta. Fahammal mudda'i alaihi ayyahlif. Lalu yang menuntut berkeinginan untuk memberikan sumpah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai peringatan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa ala yamin wa huwa fiha fajir, liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin, laki Allah taala wa huwa alaihi ghadban." Man halafa ala yamin liyaqtati'a biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajir, laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang bersumpah dengan sebuah sumpah untuk merampas harta seorang muslim dan dia berbuat dosa atas sumpahnya itu, niscaya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Banyak orang-orang yang memberikan sumpah, bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya adalah untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Untuk mengambil dan merebut hak orang lain. Nah, ini semua merupakan suatu bentuk kezaliman terhadap sesama hamba. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Ya, dan dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala marah kepadanya. Di dalam riwayat lain dari Abu Umamah Iyas bin Ta'labah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah." Faqala lahu rajulun, "Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah?" Qal, "Wa in kana qadiban min araq." Barang siapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Maka seorang laki-laki berkata kepada beliau, bertanya kepada Rasulullah, "Meskipun barang itu sepele, wahai Rasulullah, meskipun cuma sedikit ya Rasulullah?" Maka Rasul menjawab, "Walaupun hanya sebatang tangkai kayu." Yaitu walaupun harta yang direbutnya dari seorang muslim itu dengan sumpahnya adalah sesuatu yang sepele ataupun yang sedikit, yang remeh, yaitu sebatang tangkai kayu. Namun Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Nah, ini menunjukkan kepada kita besarnya dan beratnya dosa memberikan sumpah palsu untuk merebut dan merampas hak seorang muslim atau hak manusia. Maka dari itu Rasulullah SAW menggolongkannya sebagai kabair. Dalam riwayat Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus." Dosa-dosa besar adalah: 1. Berbuat syirik
pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, durhaka kepada dua orang tua. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Dan yang terakhir, yang keempat, sumpah palsu. Ya, sumpah palsu. Dalam satu hadis riwayat Bukhari, ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apakah kalian ingin aku kabarkan dosa-dosa besar? Maka para sahabat mengatakan, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-israku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ketika itu Nabi bersandar, lalu beliau bangkit dari sandarannya dan berkata, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah, termasuk dosa besar adalah qauluz zur. Qauluz zur adalah sumpah palsu. Wa syahadatuz zur, dan persaksian palsu. Jadi termasuk di antara dosa besar adalah sumpah palsu. Ya, sumpah palsu, yaitu sumpah yang berisi dusta. Ya, untuk merampas hak orang lain atau untuk mencelakakan orang lain, ini termasuk salah satu dosa besar. Di mana ya, dosa kita terhadap sesama manusia. Ya, kita telah menzaliminya dengan sumpah itu. Kita telah merampas hartanya, kita telah merampas haknya dengan sumpah itu. Kemudian yang kedua, ini merupakan bentuk ya, penghinaan ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk satu perkara dosa atau suatu perbuatan jahat. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW menggolongkannya sebagai al-kabair, salah satu dosa besar, yaitu sumpah palsu. Dalam riwayat lain dari Imran bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, man halafa ala yamin masburah kadhiban falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Nabi mengatakan, barang siapa bersumpah ya, dengan sumpah dusta pada saat dia wajib bersumpah, silahkan dia menduduki tempat duduknya dengan wajahnya di dalam neraka. Falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silahkan dia menyungkur di dalam neraka dengan wajahnya, menyediakan tempat baginya. Ya, dia menyungkur di tempat itu di dalam neraka. Ini adalah hukuman dan uqubah terhadap orang-orang yang bersumpah. Sumpah masburah artinya sumpah yang wajib dia berikan, tapi kadziban, dia dusta di dalam sumpah tersebut. Maka Nabi mengatakan, falyatabawa biwajhihi maq'adahu minan nar. Silahkan dia siapkan tempat duduknya atau tempatnya dengan wajahnya di dalam api neraka. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dari hadis-hadis tersebut dapatlah kita ketahui beratnya dosa memberikan sumpah palsu dan sumpah dusta. Ikhwan fillah, ya, bahwa sumpah yang dusta dan sumpah yang palsu untuk merampas hak seorang muslim adalah satu yang sangat diharamkan dan sangat dilarang. Meskipun sepele, ya, meskipun ya hal yang sepele, ya, sebagaimana kata Nabi SAW tadi, meskipun ya dia yang dia ambil itu dari saudaranya adalah setangkai kayu, sebatang tangkai kayu, ya, bagaimana pula yang jika yang dia ambil dari saudaranya itu, yang dia rampas dari saudaranya itu dengan sumpah palsunya itu adalah suatu yang besar, bahkan mungkin bisa merampas kehidupannya.
Jadi sumpah palsu ini dapat menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, ya, dan diancam dengan ancaman yang berat, yaitu neraka jahanam, dan diharamkan atasnya sorga. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dikatakan bahwa dia telah menyiapkan tempatnya untuk wajahnya, untuk menyungkur wajahnya di dalam api neraka. Maka dari itu kaum muslimin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ijtanibu qaulaz zur. Hindarilah sumpah-sumpah palsu. Hindarilah sumpah-sumpah dusta. Bersumpah, ya, tapi dosa isi sumpahnya. Nah, sekarang ini, pada masa sekarang ini kita lihat banyak orang yang mengobral ya sumpahnya. Ia mengobral sumpahnya. Ia memberikan sumpah tapi isinya adalah dosa. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya, maka dari itu kita dilarang untuk banyak bersumpah. Janganlah kita terlalu mengumbar sumpah dalam semua urusan. Ya. Janganlah kita bersumpah dalam setiap urusan, baik dalam urusan yang sepele maupun urusan yang penting. Sesungguhnya hal itu merupakan bentuk pelecehan, ya, terhadap asma Allah. Bahkan tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah melainkan pada perkara-perkara yang penting saja dan benar. Allah Subhanahu wa taala ya telah berkata di dalam kitabnya, wahfadhu aimanakum, surat Al-Maidah ayat 89, yang artinya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Berdasarkan ayat ini tidak layak bagi seorang muslim membiasakan lisannya bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam setiap urusan, baik urusan besar maupun urusan kecil. Ya, tidak boleh juga bersumpah kecuali untuk perkara-perkara yang memang dibenarkan untuk melakukannya. Ya, nah, kita lihat banyak sekarang ini orang-orang yang jatuh ke dalam perkara-perkara seperti ini. Ya, mulai dari pegawai sampai pedagang. Pegawai yang disumpah dengan sumpah jabatan, ya, tapi sumpahnya palsu, sumpahnya dusta, atau dia tidak melaksanakan isi sumpahnya. Nah, ini merupakan ya suatu hal yang ya kita katakan yang sangat ya tercela, ikhwan fillah, ya, yang sangat tercela. Ya, melaksanakan isi sumpah merupakan hak muslim atas saudaranya. Ya, ia telah memberikan sumpah, maka janganlah ia melakukan sesuatu yang dia telah bersumpah, ya, misalnya tidak akan melakukannya. Misalnya seorang pegawai bersumpah untuk tidak korupsi, ternyata ketika dia memegang jabatannya, ya, dia dusta ya di dalam sumpahnya itu, terhadap sumpahnya itu. Dia ingkari sumpahnya itu. Dia melakukan korupsi, dia melakukan khianat dan lain sebagainya. Ya, di samping dia mendapatkan dosa korupsi, ia juga mengoleksi dosa sumpah, ya, pelanggaran sumpah, ya, mendustakan sumpahnya sendiri. Ya, nah demikian ikhwan fillah. Di dalam hadis disebutkan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami bisab'in, ya, 7 perkara. Di antaranya adalah ibraril muqsim. Di antaranya adalah melaksanakan isi sumpah. Ya, melaksanakan isi sumpah. Ya, nah demikian. Jadi melaksanakan isi sumpah selama sumpah itu bukanlah maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia wajib untuk melaksanakannya. Artinya dia wajib untuk menjaga sumpahnya itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan sumpah sebagai wasilah untuk melariskan barang dagangan. Ya. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, afwan, baik, kita lanjutkan.
Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "At-tujjar humul fujjar." At-tujjar humul fujjar. Para pedagang itu kebanyakannya orang-orang fajir. Maka ada seorang yang bertanya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya benar. Akan tetapi mereka itu para pedagang berbicara dan bohong bicaranya, dan bersumpah namun dosa sumpahnya. Dia berbicara, bohong bicaranya, dan dia bersumpah namun dosa sumpahnya. Nah, ini pedagang yang tidak mengindahkan rambu-rambu syariat, ya, hingga ia jatuh dalam larangan-larangan. Di antaranya adalah bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan, ya, bersumpah palsu untuk melariskan barang dagangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengancam dalam hadis yang lain. Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ashmatu zanin wa a'ilun mustakbir wa rajulun ja'alallahu bidu'atahu la yastari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Rasulullah mengatakan, ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihat mereka pada hari kiamat, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu orang yang sudah beruban tapi berzina. Ya, orang yang sudah beruban lalu berzina. Ya, beruban artinya sudah bau tanah, tapi dia tidak juga sadar, ia tidak juga menyadari bahwasanya ia sebentar lagi akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia melakukan satu dosa besar, yaitu berzina. Ini Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ya, jadi azabnya dilipat gandakan. Ya, orang yang sudah beruban tapi berzina. Kemudian orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin, sombong pula. Ya, tidak ada sesuatu yang layak dia sombongkan, namun dia menyombongkan diri. Ini adalah satu hal yang sangat tidak wajar dan sangat tercela, yaitu orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, nah ini yang berkaitan dengan pembahasan kita hari ini, yaitu menjadikan sumpah palsu sebagai wasilah, ya, untuk memelariskan barang dagangan, ya, bersumpah palsu, ya ini. Ya, dan seorang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya. Ya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, dan dia tidak menjual kecuali dengan sumpah, yaitu dengan sumpah palsunya. Jadi tidak selayaknya seorang hamba membiasakan bersumpah di dalam jual belinya dengan tujuan untuk melariskan barang dagangannya, apalagi kalau ia berdusta, karena yang demikian itu adalah suatu yang sangat tercela. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jangan demi Allah ini saya beli sekian, padahal tidak. Demi Allah barang ini saya ambil dari sini, ternyata tidak. Ya, dia menggunakan nama Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelaris barang dagangannya, ya, dengan sumpah palsunya. Nah, ini merupakan satu yang sangat tercela. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, para pelanggan mungkin akan tertarik, mungkin saja mereka tertarik untuk membeli, percaya kepada omongan pedagang itu, ya, percaya dengan sumpahnya, tapi ternyata palsu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi hendaknya ini dihindari, ya. Jadi kebanyakan para pedagang, ya, hampir-hampir tidak dapat menahan diri dari bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, sepanjang waktu, sepanjang ia dagang, ya, dengan mengatakan, demi Allah, aku hanya mengambil keuntungan sekian, aku membelinya sekian, modalku sekian, barang ini ditawarkan sekian.
Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi hendaknya mereka menahan diri dan tidak jatuh dalam perkara-perkara seperti ini ikhwan fillah dan para pendengar yang berbahagia. Ya. Jadi ini adalah termasuk salah satu ya dosa besar yang harus kita hindari, yaitu bersumpah palsu, memberikan sumpah palsu ikhwan fillah. Ya, jadi mungkin saja ya kita katakan hak seseorang bisa ya terampas, ya diambil oleh orang lain dengan sumpah ini. Mungkin saja bahkan kehidupan orang lain ya bisa terampas, kita bisa terenggut ya dengan ya sumpah palsu seperti ini. Nah,